Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Zakiul Fuadi selaku pengampu mata kuliah fikih kontemporer. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang hukum make up dan beauty vlogger dalam Islam. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya mengetahui batasan dalam menggunakan make up. Percaya atau tidak, perempuan dan make up itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab saat ini make up sudah menjadi dasar dari perempuan. Meski rasanya sulit untuk memisahkan antara perempuan dan make up, namun kita sebagai seorang muslimah harus melihat dari sudut pandang Islam dan mengetahui seperti apa hukum make up dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, kenakanlah pakaian indahmu ke masjid, silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melebih-lebihkan." Nah, dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa Islam mengizinkan atau mendorong semua perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal yang mereka inginkan, selama mereka tidak berlebihan dalam melakukannya. Dikutip dari Al-Islam bahwasannya ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan secara berlebihan bagi perempuan. Yang pertama yaitu tabarruj. Nah, penampilan yang berlebihan seperti menggunakan perhiasan atau pakaian yang menunjukkan lekuk tubuhnya akan menarik perhatian laki-laki untuk melihatnya. Nah, oleh karena itu, hukum make up dalam Islam yaitu tabarruj dalam Islam itu dilarang. Dan perempuan tidak diizinkan untuk menunjukkan kecantikannya kecuali kepada suaminya. Adapun kutipan dakwah, sedikit kutipan dakwah dari Ustadz Adi Hidayat perihal tentang tabarruj. Mari kita lihat bagaimana penjelasan beliau. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda. Supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda. Supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuannya, mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki, oleh orang lain, supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki, ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengar, tarik perhatian. Ciki ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang, misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah, ya kan? Kelihatan. Telat bu, udah keduluan sama perempuan jahiliyah. Mungkin itu sedikit kutipan dakwah dari Ustadz Adi Hidayat tentang tidak tabarruj. Adapun yang kedua yaitu tidak menunjukkan aurat, yang mana hadis riwayat Tirmizi menjelaskan bahwa aurat wanita ketika ia keluar dari rumahnya, setan selalu memata-matainya. Nah, namun ada juga batasan tentang menunjukkan aurat pada mahramnya. Misalnya boleh diperlihatkan karena menjadi kebiasaan di dalam rumah seperti kepala, wajah, leher, lengan, betis, dan bagian tubuh lainnya yang dibiarkan basah, yaitu dibasuh saat berwudu. Adapun yang ketiga yaitu jangan berdandan untuk hal yang tidak diperbolehkan. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam berdandan atau hukum make up dalam Islam. Yang pertama yaitu seperti tato, kemudian rambut sambung, kemudian menggunakan parfum tidak untuk suaminya, berperilaku seperti laki-laki, dan nail extension. Sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan seperti nail extension atau eyelash extension. Baik itu artis maupun bahkan seorang muslimah sudah melakukan
nail extension dan eyelash extension. Padahal itu merupakan suatu hal yang sama saja tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Rata-rata make up yang digunakan banyak perempuan adalah yang tahan air, dikarenakan bahan dasar dari make up tersebut yaitu minyak atau silikon yang tidak mudah luntur. Nah, sedangkan untuk membersihkan make up-nya tersebut harus menggunakan pembersih khusus seperti micellar water atau face tonic. Faktanya pula, banyak wanita yang tidak menghapus riasannya ketika hendak sholat. Lantas bagaimana hukum make up dalam Islam pada kasus ini? Nah, di sini Dr. Isnawati Rais MA selaku dosen ilmu hadis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, beliau menjelaskan bahwa syarat syahnya wudhu apabila air tersebut mengenai kulit. Nah, pernyataan itu juga didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang laki-laki sedang sholat, sementara kaki laki-laki tersebut menunjukkan cahaya sebesar mata uang dirham yang tidak basah karena wudhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memintanya untuk mengulang lagi wudhu serta doa dan sholatnya. Kemudian di sini adapun hukum profesi sebagai beauty vlogger. Dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad izarah. Menurut ulama Hanafiyah, izarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Izarah juga diartikan sebagai upah dalam pelaksanaan akad izarah. Sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam fikih muamalah, namun proses beauty vlogger ini dapat merujuk kepada tabaruj karena dalam Islam tidak diperbolehkan berdandan berlebihan yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Yang mana profesi beauty vlogger ini bekerja dengan mengupload video-video mereka dalam sosial media mereka, walaupun mereka tidak keluar rumah dengan menggunakan make up yang berlebihan, namun video yang mereka upload tersebutlah yang dapat dilihat oleh banyak orang dengan menggunakan make up yang berlebihan. Nah, oleh karena itu profesi beauty vlogger ini dapat merujuk kepada tabaruj. Jadi hal tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama, sebab profesi beauty vlogger itu merujuk kepada tabaruj. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.